Oke, kita bicara tentang sebuah teknologi yang dikembangkan oleh China pada saat ini. Nah, saya ambil recover dari sebuah channel YouTube ya tentang bagaimana sebuah teknologi digunakan untuk bagaimana seseorang dikenali. Jadi sekarang begini ceritanya, seseorang akan dikenali dimanapun juga tanpa ada rahasia lagi. Di public area, seperti tadi yang terlewat itu adalah jaringan komputer yang memang diciptakan. Jadi saya balik lagi ke awal supaya Anda bisa tahu. Nah, ini gambaran dari bagaimana seseorang dikenal ya dari modelnya. Kita bicara tentang, kebetulan dia pakai bahasa Mandarin, tapi saya mengenal teknologi ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa di public area digambarkan sebuah kamera CCTV yang Anda kenal sekarang ada di mana-mana. Tetapi tentu saja di sana nggak hanya CCTV. Nah, basis CCTV-nya akan keluar seperti ini. Bagaimana nanti bercerita tentang itu? Nah, peran artificial intelligence tentu saja akan sangat membantu dalam memperkenalkan atau mengidentifikasi orang tersebut gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini CCTV di public area dipasang secara massal di China ya. Kita lihat pembelajarannya ya. Saya mengulas sedikit tentang apa yang ada, karena salah satu negara yang betul-betul ketat terhadap sistem keamanannya itu China sekarang. Baik, kita lanjut. Nah, di public area akan dikenal seperti ini. Nah, seterusnya jaringan akan seperti ini bunyinya ya, di mana seseorang akan terus-menerus akan dipantau di jaringan tersebut gitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh dari bagaimana sebuah negara akan mengawasi masyarakatnya secara luas. Nah, kita bisa lihat di sana bagaimana pemerintahan mengawasi secara jelas. Nah, ini dia cerita tentang sudah bukan wajah lagi, tapi bagaimana identification dari orang tersebut. Oke, kita lihat di public area sudah terpasang. Jadi kalau di China itu ada di kota besar itu udah 4.500 CCTV disebar di semua public area. Nah, nanti kita menyebabkan ceritanya. Nah, ini Fujian provinsi ya, binding dokumennya. Nah, bagaimana sebuah CCTV kemudian akan menjadi pengawas ya. Ini diawasi oleh video. Selanjutnya adalah kita bicara tentang, nah ini ya, bagaimana kita bicara tentang sebuah sistem yang menganalisa facial image, wajah dulu ya, 180 hari storage, dan ada 2000 image, 2000 gambar ya bicara. Jadi ada facial image ya. Jadi face recognition itu penting buat sebuah, nanti akan dihubungkan dengan artificial intelligence. Nah, bayangkan dalam 180 hari akan seperti ini gambarannya ya, gambaran dari China ya. Jadi sudah bukan hanya sebuah perangkat sederhana yang digunakan atau server sederhana. Dia sudah berbasis artificial intelligence di semua gang, di semua tempat, semua sudah public area, semua sudah
menggunakan CCTV berbasis face recognition. Jadi datanya sudah betul-betul besar ya. Gitu. Kita bisa lihat semua tempat ada CCTV-nya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan CCTV yang ada di Indonesia yang ditaruh di rumah-rumah masing-masing. Itu tidak berbasis database besar karena dia hanya mengidentifikasi gambar, karena tidak ada database-nya di setiap CCTV, dia hanya merekam saja. Tapi kalau ini berbeda ya, ini berbeda, dia memang pemerintahnya memasang ya, ini pemerintahnya memasang. Di kota besar saja ada 4.500 CCTV, sekarang sudah 6.500 dan banyak sudah menjadi sebuah ini. Nah, di sini kita bicara tentang di mana lokasi di mana seseorang itu ada. Jadi, nah ini yang menarik di sini adalah bagaimana CCTV itu menunjukkan siapa orang tersebut. Jadi dia membuat datanya tersendiri berjalan. Nah, kalau saya mundurkan lagi, ini akan bicara tentang bagaimana dia dikenali oleh sebuah CCTV ya. Nah ini dikenali. Jadi orang tersebut melintas di jalan raya, sudah dikenali identification-nya seperti apa. Ya, di situ ada gambaran seseorang nyebrang, identification-nya sudah dikenali gitu ya oleh CCTV tersebut. Artinya apa? Jika Anda melanggar peraturan lalu lintas, Anda dapat poin jelek ya. Anda melakukan suatu tindakan yang kurang baik, Anda dapat poin jelek. Nanti kita cerita tentang softwarenya, di sana ada softwarenya juga. Sekarang kalau cerita tentang CCTV atau face recognition atau apa yang diceritakan di sini, ini adalah cerita tentang pengawasan. Nah, ini adalah orang-orang kriminal yang datanya sudah dimasukkan ke dalam sebuah database di sana gitu ya. Jadi ID number, name, sex, address itu ada di setiap data di kepolisian dan itu disimpan sebagai big data. Ya, big data bukan hanya data sederhana tapi dia big data. Jadi semua kepolisian, semua ini bandara sudah punya data-data Anda di situ ya. Siapa Anda, ngapain aja Anda di situ sudah tercatat dengan sangat baik ya. Mengidentifikasi Anda sangat mudah. Nah, ini pabrik area ya. Bahkan sekarang yang tutup pakai ini saja sudah tahu ya. Nah, kemudian handphone Anda juga sudah terawasi dengan sempurna ya. Artinya Anda diharuskan menginstal aplikasi yang memang sudah teridentifikasi oleh negara di situ ya, di China itu ya. Oke. Oke, kita akan lihat bahwa semuanya sudah pakai jaringan besar. Ini WiFi ya, routernya sudah sangat besar. Makanya di China sekarang sudah pakai 10G ya, bukan 5G, bukan 4G, tapi 10G. Kenapa? Salah satunya adalah kegunaannya untuk ini, gitu ya. Nah, Anda berbicara tentang WiFi yang punya sidik jari punya ini. Di sana juga sidik jari sudah teridentifikasi dengan sempurna ya, sudah ada big datanya. Jadi sudah tidak ada ini lagi. Baik, selanjutnya kita bicara tentang HP yang di tracking. Kemudian handphone Anda jadi kemana Anda pergi menggunakan sosial media, ada username, ada phone number, ada device, semua pasti juga akan dilokasi atau terlocated dengan baik ya. Di sini ada lihat tracker locatednya ada, di mana activity-nya Anda apa saja, location history-nya apa, device ID-nya apa saja.
Jadi semua ini sudah teralokasi dengan baik. Ya, jadi handphone Anda sebetulnya adalah tempat Anda tidak dapat bersembunyi lagi dengan teknologi yang sekarang gitu. Jadi ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang memang sudah tidak bisa ditolak lagi. Anda sudah tidak bisa bersembunyi untuk negara-negara tertentu yang menerapkan teknologi super ketat dan mengembangkan secara luar biasa ya. Gitu. Ya, di sini kepolisian langsung mengawasi, dan ingat di dalam kepolisian tersebut ada tab-nya, ada device-nya yang dapat mengawasi Anda di mana saja. Nah, ini di sini ada Wi-Fi sniper, berarti semua Anda punya media sosial sudah terhubung langsung dengan negara ya. Jadi ada Wi-Fi snipernya juga, di mana sebetulnya dengan sangat mudah itu dibuka tanpa Anda memproteknya lagi ya. Gitu. Jadi history atau timeline Anda juga tidak bisa tersembunyi lagi di sini. Timeline Anda pergi kemana, Anda melakukan apa saja. Nah, ini sudah betul-betul terrecognition dengan baik ya. Sudah dikenal dengan baik, sudah terkenal dengan akurat gitu ya. Nah, Anda menggunakan masker pun nanti pasti bakal teridentifikasi. Nah, ini beberapa negara yang juga terlokasi. Nah, ya, untuk semua dataran China, semua Mobile Term Adoption 2015 sudah masuk ya. Ini 2015 ya. Sekarang sudah sangat besar di 2022, sudah seluruhnya terlokasi. Jadi Anda menggunakan handphone itu sudah sangat terbuka ya, bisa dialokasikan dengan gitu. Jadi aktivitas Anda di handphone sudah terdeteksi dengan baik. Dan deskripsi ini menceritakan bahwa kemanapun Anda sembunyi, kemanapun Anda pergi, Anda bertransaksi, Anda melakukan kegiatan-kegiatan, aktiviti, terutama untuk sebuah penelitian ya, bahwa di dunia modern sekarang itu aktivitas seseorang menggunakan handphone di Indonesia saja dilihat dari segmentasinya sudah sangat luar biasa ya. Umur di bawah 16 tahun di Australia bahkan udah nggak boleh nih pakai handphone berbasis media sosial karena terlalu banyak anak-anak kecil menggunakan media sosial dengan tujuan tidak benar. Nah, di Indonesia sendiri terukur bahwa 48,3% anak-anak gunakan media sosial. Seluruh anak-anak ya, di bawah 16 ini. Kemudian juga sekarang berbasis AI, seluruh anak sekolah boleh dikatakan hampir 17,9 ya ini ya. Persen itu gunakan AI untuk menyontek gitu ya, dan banyak hal lain. Nah, ini detail dari bagaimana sebuah mesin sistem di dalam model komputerisasi dapat melihat, mengidentifikasi apa yang Anda gunakan, vehicle apa, kendaraan apa, mobil device apa yang dipakai, recruiting apa. Jadi sudah tidak bisa bersembunyi lagi. Anda ngobrol dengan siapa saja di dalam sebuah handphone, ini sudah pasti diidentifikasi ya di sana. Oke, dia menceritakan bahwa semua dari atas ke bawah kehidupan Anda itu sudah teridentifikasi dengan sebuah model. Nah, ini ada DNA-nya bahkan ya.
bagaimana itu bisa terdeteksi ya. Ke depan dia akan coba buat seperti itu. Oke. Nah, di sini penangkapan dari seorang penjahat oleh kepolisian sangat akurat, di mana DNA menjadi salah satu identifikasi juga untuk seseorang gitu ya. Jadi sudah sangat detail, Anda diawasi, dan kemungkinan besar nanti seluruh dunia akan digunakan seperti itu. Dan platform ini sudah digunakan di Cina ya. Jadi ini adalah sebuah ulasan cerita di mana teknologi sudah digunakan, dan bukan teknologi ruang angkasa lagi, memang sudah digunakan di sebuah negara yang penduduknya cukup besar, yang sebetulnya mustahil ya dipakai, tapi teknologi artificial intelligence, terutama big data, sudah dapat mengawasi seseorang sangat ketat. Nah, ini adalah ulasan cerita di mana sangat detail seseorang akan dikenal ya. Tuh kita lihat bahwa suara, appearance, mobile device, dan ini dikuasai ya, kemudian ada DNA-nya, ada segala macamnya. Jadi kembali lagi dalam sebuah penjelasan ini bahwa teknologi sudah sangat digunakan untuk negara-negara tertentu. Nah, kita tidak akan lepas dari pengawasan, yang namanya pengawasan dari sebuah mesin. Terutama perkembangan artificial intelligence ini akan sangat mengawasi manusia. Nah, ini mesin besar. Nah, kasus teknologi ini akan saya masukkan ke dalam sebuah sistem. Nah, batasan-batasan seseorang di dalam sistem berbasis artificial intelligence sekarang juga sudah tidak ada batasan atau privatisasi. Artinya siap-siap saja kita akan masuk era yang seperti ini gitu ya. Dan ini sudah dilakukan ya. Hati-hati di handphone Anda juga berbasis artificial intelligence, semuanya memang sudah terawasi gitu ya. Nah, ini sudah pasti akan menjadi sebuah nah, ini ada DNA-nya gitu ya. Nah, ini sudah jauh ya ketika Anda bicara perkembangan teknologi di mana seseorang dihadapkan dengan bagaimana sebuah sistem akan melacak siapa Anda dari sisi DNA. DNA adalah sebuah identifikasi paling kecil di hidup manusia yang punya catatan atau kode-kode yang tidak bisa satu orang sama dengan yang lainnya. Nah, ini ya. Jadi nah, dari cerita tersebut di atas, dari gambaran ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil mengawasi seseorang dengan sangat ketat, karena untuk mengawasi itu perlu itu. Tapi persoalannya adalah ketika kita sudah diawasi demikian ketat, ketika sudah diawasi dengan demikian kemanakah kita lari? Ketika sebuah mesin mencari Anda dengan sangat hebat seperti ini, gitu ya. Tidak ada tempat bersembunyi buat Anda ketika sudah menggunakan sebuah alat atau device. Maknanya apa? Bahwa satu kali robot atau artificial intelligence akan menguasai manusia. Nah, jadi percayalah, satu kali kita juga akan mengalami hal tersebut. Mungkin 10 tahun ke depan kita juga sudah ada di era ini. Untuk apa? Karena dunia memang menuju ke sini, dan kemudian akan menggunakan artificial intelligence atau robot untuk masuk ke arah sini, dan orang sudah harus terbiasa dengan hal seperti ini. Baik, segitu saja penjelasan dari bagaimana sebuah mesin dan teknologi yang saya ulas dari mesin YouTube. Di situ ada penjelasannya. Kalau Anda mau lihat lagi, mungkin secara sekilas bisa, tapi ini penjelasan detail di mana makna-makna yang mungkin secara rohani bisa diambil, kemana Anda bisa bersembunyi
ketika hal ini sudah terjadi. Gitu. Kemana Anda akan bersembunyi atau menghindari dari pantauan teknologi pada dekade selanjutnya? Silakan memberi komentar. Terima kasih. God bless.